Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Golden Air, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah benar kalau pria itu mampu menghilangkan racun dari ayahku? Seorang gadis kecil berkulit putih dengan 2 ekor babi bertanya dengan ekspresi serius. Gadis kecil ini dapat dianggap sebagai salah satu yang paling lumayan di antara kelompok anak-anak ini. Dengan demikian, Golden Air memandangnya dengan tatapan yang sangat berbeda. Kemungkinannya, gadis kecil ini dengan kuncir kembar itu seharusnya menjadi kekasih impian Guodan. Cuiwa Air, kamu tidak harus percaya apa yang dikatakan Golden Air. Pernahkah kamu lupa, bagaimana dia menipiskan kamu dari 3 ubi jalar terakhir kali, dan masih belum mengembalikannya kepada kamu? Seorang bocah lelaki yang tertutup ingus berkata sambil cemberutkan mulutnya. Berdasarkan penampilannya yang gugup, dia pastilah lelaki lain yang diam-diam jatuh cinta dengan gadis kecil itu. Cuiwa Air, aku benar-benar tidak berbohong. Jika kamu tidak percaya padaku, pergi dan lihatlah ayahku. Dia sudah sembuh, ucap Golden Air sambil menunjuk ayahnya. Anak-anak, Golden Air tidak berbohong. Orang ini benar-benar dewa. Cepatlah panggil ayahmu. Dewa ini akan dapat membantu mereka melepaskan diri dari penderitaan mereka, dan mencapai kelahiran kembali. Ucap ayah Golden sambil melangkah maju. Setelah itu, kelompok anak-anak ini segera berlari kembali ke rumah mereka, dan segera membawa sekelompok orang dewasa kembali ke rumah Golden. Mungkin ada total 23 orang, dan mereka semua adalah pria parubaya. Semuanya menunjukkan gejala yang sama seperti yang pernah ditunjukkan ayah Golden sebelumnya, dan tampaknya mereka semua telah diracuni oleh jenis racun yang sama. Untuk Chu Feng, itu akan sangat mudah untuk menghilangkan racun mereka. Selanjutnya, Chu Feng tidak tahan menyaksikan kelompok penduduk desa ini disiksa oleh racun. Lagi pula jika mereka mati, anak-anak itu akan kehilangan ayah mereka. Dengan demikian, Chu Feng mulai membantu orang-orang ini menyembuhkan racun mereka satu per satu. Setelah racunnya dihilangkan, kelompok penduduk desa ini sangat berterima kasih kepada Chu Feng. Mereka bersikeras mengadakan perjamuan untuknya, bahkan mereka sangat bersemangat dan ramah kepada Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng datang untuk memahami situasi umum desa Demon Racun. Lebih dari 15.000 tahun yang lalu, Demon Poison telah memprovokasi 3 istana. Karena dia bukan tandingan dari 3 istana, dia pun membawa keluarganya dan berlindung di tempat ini, lalu menyembunyikannya sampai saat ini. Ketika dia pergi berlindung, dia tidak hanya membawa serta anggota keluarganya, tapi dia juga membawa semua orang di kampung halamannya bersamanya. Setelah datang ke tempat ini, Demon Poison demi mencegah orang-orang dari 3 istana datang ke tempat persembunyian mereka ini, dia pun mendirikan formasi kabut racun yang ada di tempat ini setelahnya. Namun meaki begitu, Poison Demon tidak memperlakukan penduduk desa yang dibawanya dengan ramah. Sementara Poison Demon telah menenangkan keluarganya sendiri dengan baik, tapi ia membawa penduduk desa lainnya ke tempat ini dengan motif tersembunyi. Dia telah membawa penduduk desa ke sini untuk menumbuhkan sejenis racun khusus untuknya, dan racun itu memungkinkannya mengolah teknik khusus yang misterius. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa penduduk desa akan patuh kepadanya, dia tidak mengizinkan penduduk desa untuk memiliki kultivasi di atas kaisar setengah bela diri. Dia membuatnya sehingga mereka hanya diizinkan untuk mencapai peringkat 1 raja bela diri paling banyak. Jika ada penduduk desa dengan kultivasi di atas peringkat 1 raja bela diri, dia tidak akan segan-segan membunuh mereka. Alasan dia melakukannya adalah, itu agar dia bisa terus mengendalikan penduduk desa. Seperti yang terjadi, meskipun Demon Poison telah lama meninggal, tapi keturunan Demon Poison masih hidup, dan penduduk desanya juga masih ada. Selanjutnya, aturan yang ditetapkan oleh Poison Demon juga masih ada. Jadi, penduduk desa ini seperti budak.
Selama beberapa generasi, mereka telah berada di sini untuk melayani keturunan racun iblis selama 15.000 tahun terakhir. Meskipun semua penduduk desa ini adalah kultivator, mereka harus menanam tanaman beracun setiap hari. Kemudian setiap pada akhir bulannya, mereka harus menyerahkan tanaman beracun kepada keturunan Poison Demon. Jika mereka tidak menghasilkan cukup tanaman beracun, maka mereka akan dihukum. Alasan mengapa ayah Goudan dan yang lainnya diracuni adalah karena mereka gagal menyediakan jumlah tanaman racun yang cukup pada waktu yang tepat. Karena itulah, mereka dihukum dengan racun. Lebih jauh lagi, karena faktanya bahwa penduduk desa menanam tanaman racun sepanjang waktu, tubuh mereka pun telah dipengaruhi oleh racun dari tanaman tersebut. Jadi, meskipun mereka semua adalah kultivator, mereka pada umumnya tidak dapat hidup lebih dari 100 tahun. Setelah datang ke tempat ini, umur penduduk desa terpanjang hanya bisa hidup sampai sekitar 150 tahun. Bagi para kultivator, umur seperti ini bisa dikatakan sangat singkat. Aku tidak akan pernah mengharapkan bahwa keturunan demon racun sejahat ini, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng mengetahui tentang hal ini, kesannya tentang demon racun dan keturunannya menjadi sangat buruk. Oh iya dewa, aku bisa mengatakan bahwa kamu sangat kuat. Kamu bahkan mampu bertahan dari formasi Mist Poison. Ini artinya, kamu ini sangat kuat. Bisakah kamu membantu kami, agar keturunan racun iblis akan berhenti mempersulit kami? Benar sekali dewa, kami tidak ingin terus menanam tanaman beracun itu setiap hari. Kami juga ingin berkultivasi dengan baik. Iya dewa, mengapa kamu tidak membelah formasi kabut racun itu, dan membawa kami pergi dari sini dan ke tanah suci bela diri bersamamu? Ucap para penduduk. Pada saat ini, penduduk desa semua memohon pada Chu Feng. Mereka ingin Chu Feng membantu mereka membebaskan diri dari keadaan menyedihkan ini. Apakah kamu semua tahu, apa kultivasi terkuat keturunan Poison Demon? Tanya Chu Feng. Sementara dia ingin membantu penduduk desa ini, tapi dia tidak bisa bertarung dalam pertempuran yang dia tidak yakin akan menang. Kami tidak tahu, namun ada satu hal yang pasti. Yang terkuat di antara mereka adalah Du Wanwu, kata seorang penduduk desa. Du Wanwu, bukankah dia sudah mati? Seru Chu Feng dengan sangat terkejut. Itu karena, Du Wanwu adalah nama iblis racun itu sendiri. Iya dewa, jadi seperti ini. Du Wanwu ini bukan Du Wanwu sebelumnya. Demon Poison dari saat itu memang sudah mati. Namun di antara keturunan Poison Demon, muncul orang yang sangat kuat. Ketika dia lahir, dia bahkan menyebabkan tanda abnormal yang sangat spektakuler. Keturunan racun iblis merasa bahwa anak itu mampu menjadi racun iblis kedua. Karena itulah, mereka menamainya Du Wanwu, jelas penduduk desa. Oh, jadi begitu, balas Chu Feng yang sudah mengerti. Kemungkinannya, tubuh ilahi telah muncul di antara keturunan racun iblis. Dengan demikian, Chu Feng terus bertanya. Apakah kamu semua tahu, berapa umur dan kultivasi Du Wanwu ini sekarang? Usianya hampir sama denganmu dewa, dia berumur 20 lebih, San belum mencapai 30 tahun. Adapun kultivasinya, kita tidak ada yang tahu. Namun kami yakin bahwa ia harus menjadi kaisar setengah bela diri, dan pastinya bukan kaisar bela diri. Betul sekali. Sejak Poison Demon meninggal, tidak pernah ada Martial Emperor muncul dari keturunannya. Selain itu, setiap generasi berturut-turut lebih buruk daripada yang terakhir. Ini telah menyebabkan keturunan racun iblis merasa sangat kesal. Oh iya dewa, apakah kamu seorang kaisar bela diri? Jika kamu seorang kaisar bela diri yang legendaris, kamu pasti akan bisa memberi pelajaran yang benar pada keturunan Demon Poison, kata penduduk desa. Semua orang, jujur saja, aku hanya peringkat satu kaisar setengah bela diri. Aku khawatir bahwa aku sendiri tidak akan dapat membantu kamu semua, memberikan pelajaran kepada keturunan racun iblis. Ucap Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. Itu karena, ada banyak orang di bawah kaisar bela diri yang mampu menekannya. Adapun Du Wanwu dari keturunan Poison Demon ini, meskipun usianya mirip dengan Chu Feng, tapi Chu Feng tidak dapat memastikan bahwa ia lebih kuat dari Du Wanwu itu sendiri.
Dengan demikian, dia tidak memiliki kepastian bahwa dia bisa memberikan pelajaran kepada keturunan Demon Poison untuk penduduk desa ini. Jadi dalam hal ini, apakah kamu dapat menembus formasi kabut racun dan membawa kita pergi dari tempat ini? Penduduk desa terus bertanya. Aku telah dengan cermat memeriksa formasi Mist Poison ini. Bahkan aku sendiri tidak yakin bisa menerobosnya, apalagi untuk memecahkannya. Balas Chu Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Meskipun dia telah berhasil melewati formasi Mist Poison untuk mencapai tempat ini, lalu bertahan, kemudian mengubah auranya, dan membebaskan diri dari jejak immortal berambut salju, tapi Chu Feng tidak memiliki kepastian untuk dapat melewati formasi Mist Poison dan mencapai sisi lain. Karena bagaimanapun, racun dalam formasi racun kabut terlalu ganas, dan juga terlalu menakutkan. Tidak apa-apa dewa, kamu juga sudah menghilangkan racun kami untuk kami. Kami sudah tidak bisa untuk tidak berterima kasih. Itu benar, jika itu bukan karena bantuan dewa, mungkin kita sudah mati. Benar-benar, kami telah seperti ini selama beberapa generasi. Kami sudah terbiasa dengan hal itu, dan sebenarnya itu tidak terlalu buruk. Hahaha, ucap para penduduk desa dan mulai tertawa. Mereka memiliki penampilan yang acuh tak acuh. Namun meski begitu, Chu Feng dapat mengatakan bahwa mereka masih sangat merindukan untuk melepaskan diri dari ikatan keturunan iblis Poison. Alasan mengapa mereka berpura-pura acuh tak acuh adalah, karena mereka tidak ingin menyulitkan Chu Feng. Meskipun aku tidak dapat membantu kalian semua memberikan pelajaran keturunan racun iblis, tapi aku dapat berbicara dengan mereka untuk kalian semua, dan membantu berbicara untuk kalian semua. Sebagai orang luar, jika membicarakannya dengan cara yang menyenangkan, aku juga bisa dianggap sebagai tamu dari Poison Demons Valley ini. Mungkin mereka bisa mendengarkan kata-kataku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Benarkah? Itu benar-benar hebat. Oh dewa, kamu benar-benar dewa yang nyata. Para penduduk desa segera gembira setelah mendengar kata-kata itu. Alasan mengapa Chu Feng ingin membantu mereka meskipun dia tidak memiliki kepastian bisa melakukannya adalah, karena dia merasa bahwa mereka sangat menyedihkan. Selanjutnya saat dia tiba di sini, Chu Feng tidak terburu-buru untuk pergi. Setelah semua, ketika Poison Demon menghilang, dia telah membawa item bersamanya yang menjadi salah satu dari 5 elemen keterampilan rahasia, yaitu teknik mendalam abadi api. Dengan bagaimana keturunan Demon Racun memperlakukan penduduk desa, maka kemungkinan besar mereka juga bukan orang baik. Dengan begitu, tidak perlu bagi Chu Feng untuk berbelas kasih kepada orang-orang semacam ini. Jika Chu Feng benar-benar mampu merawat keturunan racun iblis, maka saat dia membasmi kejahatan dan membawa kedamaian bagi penduduk desa, dia secara alami juga akan mengambil teknik mendalam abadi api untuk dirinya sendiri. Belum lagi bahwa mendapatkan semua 5 keterampilan rahasia akan menghadirkan satu rahasia, maka kekuatan teknik mendalam abadi api adalah sesuatu yang Chu Feng ingin dapatkan. Setelah semua, teknik mendalam abadi air sudah sekuat ini. Jika dia mendapatkan teknik mendalam abadi api, maka Chu Feng akan menjadi lebih kuat. Jika teknik mendalam abadi api bisa dipanggil seperti teknik mendalam abadi air dan mampu bertarung sendiri, maka Chu Feng tidak akan lagi bertarung sendirian ketika bertarung melawan orang lain. Namun sebaliknya, dia akan bertarung 3 lawan 1. Setelah memikirkan itu, Chu Feng berencana untuk berangkat ke lokasi keturunan racun iblis dan bertemu dengan mereka. Demon Poison bagaimanapun juga adalah karakter yang sangat agung di tanah suci martialism saat itu. Meskipun dia telah meninggal sejak lama dan tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengalami rahmatnya, tapi keturunan Demon Poison harus memiliki beberapa keterampilan Poison Demon. Dengan demikian, untuk bisa bertemu dengan keturunannya akan menjadi suatu hal yang lumayan juga. Namun sebelum Chu Feng bisa pergi untuk menemukan keturunan racun iblis telah tiba di desa ini. Ketika mereka melihat bahwa keturunan racun iblis telah datang, penduduk desa sangat takut sehingga kulit mereka menjadi pucat. Dari mengobrol dengan gembira sebelumnya, mereka sekarang mulai menggigil tanpa sadar.
Dari yang tua sampai yang muda, tidak ada penduduk desa yang berani untuk terus tinggal di rumah mereka. Mereka semua berlari keluar dari desa untuk menyambut keturunan Poison Demon. Melihat itu, Chu Feng tidak segera keluar. Sebagai gantinya, ia pertama kali mengamati kultivasi keturunan Poison Demon ini. Chu Feng menemukan bahwa ada 3 pria dan 2 wanita yang datang. Meskipun mereka memiliki penampilan seperti orang setengah baya, tapi mereka sama sekali bukan orang setengah baya. Itu sebaliknya, mereka adalah orang tua yang sudah hidup selama ratusan tahun. Meskipun masa hidup penduduk desa cukup singkat, tapi rentang hidup keturunan racun iblis tidak pendek sama sekali. Meskipun ketiga pria dan 2 wanita ini semuanya memiliki kultivasi lebih unggul dari penduduk desa, tapi tidak satu pun dari mereka adalah kaisar setengah bela diri. Di antara mereka, orang dengan kultivasi terkuat hanyalah peringkat 8 raja bela diri. Ketika mereka melihat ayah Goudan dan yang lainnya, mereka pun langsung marah. Mereka melemparkan tinjunya, dan secara langsung menjatuhkan ayah Goudan dan yang lainnya ke tanah. Satu demi satu, ayah Goudan dan yang lainnya langsung berlumuran darah. Mereka semua pun menderita luka serius. Bagaimana caranya racun di tubuhmu bisa pergi? Tanya keturunan The Poison Demon dengan suara dingin. Pada saat ini, niat membunuh padat hadir di mata mereka. Alasan untuk itu adalah, karena penduduk desa mengeluarkan racun tanpa izin bertentangan dengan aturan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak akan mereka toleransi. Chu Feng dapat mengatakan bahwa, terlepas dari bagaimana ayah Goudan dan yang lainnya menjawab keturunan Poison Demon, mereka kemungkinan tidak akan bisa lolos dari kematian. Keturunan racun iblis ini benar-benar kejam, dan Chu Feng sendiri tidak dapat mentolerir orang-orang seperti mereka. Dia merasa bahwa dia harus memberi mereka pelajaran. Akulah orang yang menghilangkan racun mereka. Ucap Chu Feng sambil berjalan keluar dari rumah, dan berdiri di depan ayah Goudan dan yang lainnya. Siapa kamu? Tanya keturunan iblis racun. Setelah melihat Chu Feng, ekspresi wajah pada 3 pria dan kedua wanita itu sangat berubah. Mereka berdua terkejut dan takut, dan mereka juga merasa sangat gelisah. Reaksi mereka ini dapat dimengerti. Karena bagaimanapun, tidak peduli seberapa besar lembah iblis racun ini, itu adalah tempat di mana tidak ada begitu banyak orang. Orang-orang dari desa dan mereka, keturunan Demon Poison, mereka semua tahu satu sama lain. Adapun Chu Feng, dia adalah seseorang yang tidak mereka kenal. Selama bertahun-tahun lembah iblis racun disegel oleh formasi kabut racun itu, maka orang-orang di dalam tidak bisa pergi, dan orang-orang di luar tidak bisa masuk. Namun tiba-tiba saja, seseorang asing muncul di sini. Justru itu akan aneh jika mereka tidak takut. Ayah Goudan menunjuk Chu Feng dan berkata, kamu takut bukan? Orang ini adalah dewa. Dia dari Tanah Suci Martialism, ucap ayah Goudan. Tanah Suci Martialism, mustahil. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang dari Tanah Suci bela diri yang ingin melewati formasi kabut racun. Namun ketika mereka jatuh di sini, mereka semua terkorosi oleh poison misty. Bahkan tidak ada satu orang pun yang berhasil melewati misty poison hidup-hidup, ucap keturunan The Poison Demon yang tidak ingin mempercayai fakta ini. Kamu mempercayai kebohonganmu sendiri, ucap Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa keturunan racun iblis sedikit menggelikan. Terlepas dari mana dia berasal, dia masih harus ditangkap dan diserahkan kepada kepala klan untuk ditangani, kata salah seorang pria. Wush wush wush. Saat dia berbicara, lapisan kekuatan bela diri yang tak terbatas melonjak maju. Itu berubah menjadi jaring yang sangat besar, dan kemudian datang ke arah Chu Feng. Dia mencoba menggunakan jaring kekuatan bela diri ini untuk menangkap Chu Feng. Namun meski begitu, Chu Feng hanya tersenyum pada jaring kekuatan bela diri yang masuk itu. Dia bahkan tidak menggerakkan tubuhnya, dan membiarkan jaring kekuatan bela diri itu mendarat padanya, dan kemudian mengikatnya dengan erat. Hehehe. Melihat bahwa ia telah berhasil menangkap Chu Feng, pria itu mengungkapkan senyum puas diri. Kemudian dia mengaitkan jarinya ke Chu Feng, dan dia ingin menariknya ke sisinya.
Ini, seru pria itu. Namun setelah dia mengaitkan jarinya, ekspresinya segera berubah. Dia terkejut setelah menemukan bahwa dia tampaknya telah kehilangan kendali atas jaring kekuatan bela diri itu, dan itu tidak bergerak sama sekali. Dengan hanya sedikit kemampuan ini, kamu ingin menangkap aku, ucap Chu Feng dan tersenyum lagi. Saat dia berbicara, tubuhnya bergetar, dan jaring kekuatan bela diri itu hancur. Kamu setengah kaisar bela diri, seru mereka semua. Pada saat ini, 3 pria dan 2 wanita itu sangat ketakutan. Mereka telah berhasil merasakan aura Chu Feng, dan menyadari bahwa auranya sangat melampaui aura mereka, dan itu adalah aura kaisar setengah bela diri. Apakah ada yang salah? Apakah kalian semua tidak berani menangkapku karena aku kaisar setengah marsial? Ternyata keturunan iblis racun sebenarnya tidak lebih dari sekelompok yang menggertak yang lemah, dan takut dengan yang kuat, ucap Chu Feng mencibir. Lari, teriak mereka. Pada saat ini, 3 pria dan 2 wanita itu tidak berani tinggal lebih lama. Mereka pun berbalik, dan segera mulai melarikan diri. Ingin pergi ya? Kemana kamu semua berencana untuk lari ke? Ucap Chu Feng dan tersenyum dingin. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan kemudian meraih 5 orang itu. Kemudian, kekuatan yang panik melonjak maju dan mengisap 5 orang kepadanya. Wush! Pada saat mereka berlima berada sekitar 10 meter dari Chu Feng, mereka berlima membuka mulut mereka secara bersamaan. 5 aliran tembakan gas beracun ungu segera menuju Chu Feng. Gas beracun itu bukanlah racun biasa, karena racun yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Dengan kultivasi mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak akan sebanding dengan kaisar setengah marsial, jika mereka hanya mengandalkan kekuatan bela diri saja. Namun jika racun ungu yang baru saja mereka tembak keluar dari mulut mereka mendarat di peringkat 1 setengah kaisar bela diri, itu akan mampu membunuh peringkat 1 kaisar setengah bela diri itu. Bakat tidak penting ya, ucap Chu Feng. Namun sialnya, orang yang mereka hadapi saat ini bukanlah peringkat 1 setengah kaisar bela diri biasa. Justru sebaliknya, itu adalah Chu Feng. Dengan pikirannya, kekuatan formasi spiritual emas terang dan mempesona melonjak keluar dari Chu Feng. Kekuatan formasi spiritualnya berubah menjadi tembok pertahanan, dan sepenuhnya memblokir gas beracun yang ditembakkan oleh 5 orang itu. Setelah menghentikan mereka, dinding pembentukan formasi spiritual itu berubah menjadi 5 rantai dan mengikat 5 orang Iru. Wow, dewa itu benar-benar layak disebut dewa, dewa itu begitu menakjubkan. Seru para penduduk. Semua adegan ini terlihat oleh penduduk desa. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana orang-orang yang menggertak mereka sepanjang waktu itu diurus oleh Chu Feng, dan bahkan dipaksa tunduk dalam sekejap. Pada saat ini, mata mereka dipenuhi dengan adorasi. Dan bahkan, ada beberapa warga desa yang berlebihan yang langsung berlutut ke tanah dan mulai menyembah Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.